warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, kami dari kelompok 5 ingin membahas materi tentang pendekatan dalam pembelajaran yang akan didampingi oleh teman saya, Amara Dindoro Putri Jasmin, Meilani Anggraini, Afifa Malona, Nur Syarifah Azahra, dan saya sendiri, Sarah Meilani. Dalam materi ini kami akan menyampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama, pengertian pendekatan pembelajaran, dan yang kedua, fungsi pendekatan dalam pembelajaran, dan yang ketiga, macam-macam pendekatan dalam pembelajaran, dan yang keempat, implementasi pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pengertian pendekatan pembelajaran. Sebelum kita mengetahui apa arti pendekatan pembelajaran, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa arti pendekatan dan pembelajaran. Pendekatan sendiri memiliki arti titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Nah, pembelajaran adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Jadi dapat kita simpulkan, pendekatan pembelajaran adalah pandangan atau sudut pandang berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan atau tindakan kelas yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Berikutnya, pengertian pendekatan pembelajaran menurut beberapa ahli. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada beberapa pengertian pendekatan pembelajaran menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, Milan Rianto. Milan Rianto berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran itu adalah cara memandang kegiatan pembelajaran sehingga memudahkan bagi guru untuk pengelolaannya dan bagi peserta didik akan memperoleh kemudahan dalam belajar. Dan menurut Rusman, pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Menurut Gulo, pandangan kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar atau yang disebut pembelajaran. Dan menurut Sanjaya, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Menurut Wati, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dan menurut Rahmawati, pendekatan pembelajaran ialah jalan atau cara yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan tujuan tertentu. Jadi sesuai dengan tujuan yang akan dilakukan dalam pembelajaran tersebut. Pendekatan pembelajaran dibedakan menjadi dua. 1. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, atau disebut student-centered approach. Guru melakukan pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Contohnya, jadi peran guru pada pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa ini hanya memfasilitasi aktivitas siswa dalam mengembangkan kompetensinya, sehingga memiliki kecakapan hidup. 2. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru, atau disebut teacher-centered approach. Pendekatan jenis ini guru menjadi titik sentral, murid memperoleh informasi ilmu yang didapat hanya dari guru. Contohnya, jadi peran siswa pada pendekatan ini hanya melakukan aktivitas sesuai dengan petunjuk guru. Fungsi pendekatan pembelajaran. 1. Menjadi penilai sekaligus mengevaluasi hasil-hasil dari pembelajaran yang telah dicapai. 2. Sebagai pedoman umum dalam menyusun tahapan-tahapan pada metode pembelajaran yang akan digunakan. 3. Menunjukkan garis-garis rujukan dalam perancangan pembelajaran. 4. Menganalisa masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran. 5. Membantu dalam penilaian dari hasil penelitian dan mengembangkan yang telah dilakukan. Macam-macam pendekatan dalam pembelajaran. Pendekatan individual.
Pendekatan individual merupakan pendekatan langsung dilakukan guru terhadap anak didiknya untuk memecahkan kasus anak didiknya tersebut. Contohnya, menghentikan anak didik yang suka bicara, caranya dengan memisahkan atau memindahkan salah satunya ke tempat lain, jarak yang cukup jauh. 2. Pendekatan kelompok. Dengan pendekatan kelompok, diharapkan dapat ditumbuh kembangkan rasa sosial yang tinggi pada diri setiap anak didik. Contoh pendekatan kelompok adalah anak didik dibiasakan hidup bersama, bekerja sama dengan kelompok, sehingga akan menyadari bahwa dirinya ada kekurangan dan kelebihan. Yang ketiga ada pendekatan kontekstual. Siswa belajar lebih bermakna dengan melalui kegiatan mengalami sendiri dalam lingkungan alamiah. Tujuannya menghadirkan problematika dan permasalahan dunia nyata kepada siswa. Menghadirkan kehidupan dunia nyata di dalam kelas membuat siswa termotivasi dalam belajar. Yang keempat ada pendekatan konstruktivisme. Pendekatan yang menekankan pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Contohnya itu guru memberikan data mentah dan materi-materi yang interaktif. Setelah itu mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon, sehingga siswa terdorong berpikir tingkat tinggi dan terlibat secara aktif dalam dialog dan diskusi dengan guru dan siswa. Yang kelima ada pendekatan dedukatif. Suatu pemikiran bahwa proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik bila siswa telah mengetahui wilayah persoalan dan konsep dasarnya. Ciri-cirinya itu berorientasi pada siswa, berstruktur tinggi, penggunaan waktu yang lebih efisien. Contohnya itu misalkan pada materi himpunan, pada awalnya guru memberikan pengertian, konsep dasar, operasi-operasi dan himpunan. Selanjutnya, dari pokok-pokok materi yang disampaikan, guru menjelaskan bagian-bagian atau sub-sub penjelasan penjabaran sebelumnya. Yang keenam ada pendekatan indukatif. Metode indukatif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Pendekatan induktif menekanan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Ciri-cirinya itu berstruktur rendah, penggunaan waktu yang kurang efisien, penekanan pada keterampilan berpikir dan tujuan yang efektif. Contohnya itu memberikan semacam peristiwa yang kerap terjadi di lingkungan seperti tindakan kriminal atau kekerasan. Selanjutnya, siswa diminta untuk mencari konsep atau definisi dari contoh yang telah diberikan. Yang ketujuh ada pendekatan bervariasi. Permasalahan yang dihadapi oleh setiap anak didik biasanya bervariasi. Maka pendekatan yang digunakan pun akan lebih tepat dengan pendekatan bervariasi pula. Pendekatan bervariasi bertolak dari konsep bahwa permasalahan yang dihadapi oleh setiap anak didik dalam belajar bermacam-macam. Kasus yang biasanya muncul dalam pengajaran dengan berbagai motif, sehingga diperlukan variasi teknik pemecahan untuk setiap kasus. Maka kiranya pendekatan bervariasi ini sebagai alat yang dapat guru gunakan untuk kepentingan pengajaran. Yang kedelapan ada pendekatan konsep. Pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep. Contohnya, siswa diberikan konsep atau metode tentang diferensial. Di dalam hal ini, guru lebih memberikan konsep dan siswa dituntut untuk memahami lebih jauh materi yang diajarkan. Yang kesembilan ada pendekatan proses. Pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Contohnya, guru memberikan tugas dalam bentuk observasi. Siswa dituntut untuk mencari tahu proses terjadinya
sesuatu, sebab akibatnya, serta memberikan suatu analisis dari apa yang mereka amati tersebut. Yang ke-10 ada pendekatan edukatif. Setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan guru harus bernilai pendidikan dengan tujuan untuk mendidik anak didik agar menghargai norma hukum, norma susila, norma sosial, dan norma agama. Tujuannya memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang merupakan masalah komunitas, pengembangan kemampuan masyarakat untuk dapat memecahkan masalahnya sendiri secara swadaya dan gotong royong. Pendekatan keagamaan. Guru dapat menyisipkan pesan-pesan keagamaan untuk semua mata pelajaran agar nilai budaya ini tidak sekuler, tetapi menyatu dengan nilai agama. Tentu saja guru harus menyesuaikan ajaran-ajaran agama sesuai dengan mata pelajaran yang dipegang. Mata pelajaran biologi misalnya bukan terpisah dari masalah agama, tetapi ada hubungannya. Persoalannya sekarang terletak mau atau tidak guru mata pelajaran tersebut. Pendekatan kebermaknaan. Bahasa adalah alat untuk menyampaikan dan memahami gagasan pikiran, pendapat, dan perasaan secara lisan atau tulisan. Bahasa merupakan alat untuk mengungkapkan makna yang diwujudkan melalui struktur tata bahasa dan kosakata. Jadi, pendekatan kebermaknaan adalah pendekatan yang memasukkan unsur-unsur terpenting yaitu bahasa dan makna. Pendekatan open-ended. Pembelajaran dengan pendekatan open-ended diawali dengan memberikan masalah terbuka kepada siswa. Contoh penerapan masalah open-ended dalam kegiatan pembelajaran adalah ketika siswa diminta mengembangkan metode, cara, atau pendekatan yang berbeda dalam menjawab permasalahan yang diberikan, bukan berorientasi pada jawaban hasil akhir. Pendekatan saintifik. Proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi pengetahuan, keterampilan, dan lainnya melalui tahapan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring untuk semua pelajaran. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat merupakan gabungan antara pendekatan konsep, keterampilan proses, inquiry, dan discovery, serta pendekatan lingkungan. Pendekatan realistik, strategi-strategi informasi, siswa berkembang ketika mereka menyelesaikan masalah pada situasi-situasi biasa yang telah dikenal. Implementasi pendekatan dalam pembelajaran. Dalam merancang implementasi pendekatan pembelajaran harus disesuaikan dengan kurikulum yang sedang berlangsung. Karena pendekatan akan lebih efektif dan lebih efisien ketika pendekatan tersebut lebih cepat mewujudkan tujuan pendidikan sesuai kurikulum yang ada. Salah satu kurikulum yang sedang hangat-hangatnya diterapkan pada masa sekarang adalah kurikulum 2013 atau K13. Dalam mengimplementasikan pendekatan pembelajaran dikaitkan dengan pendekatan saintifik atau 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba atau mengumpulkan informasi, menalar atau mengolah, mengkomunikasikan. Pendekatan inquiry. Mode pembelajaran inquiry biasanya lebih cocok digunakan pada pembelajaran matematika, tetapi mata pelajaran lain pun dapat menggunakan model tersebut asal sesuai dengan karakteristik KD atau materi pembelajarannya. Pendekatan berbasis masalah. Jadi mode pembelajaran ini bertujuan merangsang peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari, dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajarinya. Implementasikan pendekatan dalam pembelajaran. Pendekatan berbasis proyek. Mode pembelajaran ini bertujuan untuk pembelajaran yang memfokuskan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik. Dalam melakukan investigasi dan memahami pembelajaran melalui investigasi, membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif. Mode pembelajaran ini bertujuan merangsang peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan
mempelajarinya. Pendekatan berorientasi pada siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa baru bagi dunia pendidikan Indonesia. Pembelajaran berpusat pada siswa atau student centered learning merupakan pendekatan pembelajaran kurikulum 2013 tertuang secara jelas dalam Permendikbud nomor 81A tentang implementasi kurikulum 2013. Pada dokumen regulasi tersebut, pembelajaran berpusat pada siswa atau student centered learning sebagai ciri pembelajaran kurikulum 2013 perlu diikuti dengan penyempurnaan pola pikir. Laisal ilmu mahu fiza inamal ilmu manafa'a. Ilmu bukanlah apa yang dihafal, akan tetapi yang bermanfaat.